Permasalahan sumber daya manusia birokrasi lokal oleh Nur Ade Andriani, kelas G6 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi ataupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dari sebuah organisasi atau perusahaan dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. SDM dilihat dari manajemen sumber daya manusia adalah sebuah pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola serta mengevaluasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan organisasi. Lalu, bagaimanakah kondisi SDM di tingkat daerah? Jeffrey mengkategorikan SDM ke dalam 3 tingkatan. Pertama, teknologikal inovator, yaitu SDM di negara dengan kemampuan penguasaan teknologi maju. Kedua, technological adopters, yaitu SDM di negara dengan kemampuan mengadopsi teknologi dari tingkat 1. Tiga, technological excluded, yaitu SDM di negara yang menjadi konsumen teknologi yang ditawarkan tingkat 1 dan 2. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? SDM di Indonesia saat ini dikategorikan masuk ke tingkat 3. Namun untuk menghasilkan SDM yang bersaing secara global, maka diperlukan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan mampu mengejar ketertinggalannya dari SDM pusat dengan cara meningkatkan kualitas SDM ke tingkat yang lebih tinggi. Kendala SDM di daerah berkisar pada 1. Manajemen pembangunan daerah kurang menggali partisipasi masyarakat sebagai bagian SDM daerah. 2. Kurang SDM berkualitas atau masyarakat inovatif. 3. Manajemen pembangunan daerah yang mengeksploitasi penggunaan SDA tanpa memikirkan SDM. 4. Tidak adanya penerapan knowledge based competition. Dan 5. PNS yang tidak profesional. Selain itu, permasalahan SDM di daerah adalah karena Key Performance Indicator yang tidak jelas dibarengi dengan Key Performance Index yang tidak baku. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena kurangnya standar ukuran pencapaian knowledge, skill, behavior yang merupakan atribut kompetensi. Selanjutnya, upaya untuk melakukan reformasi birokrasi. 1. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokrasi bukan pada kekuasaan. 2. Pembenahan birokrasi dengan konsep transparansi, terbuka, dan kode etik yang jelas. 3. Memperkuat payung hukum dalam upaya reformasi birokrasi. 4. Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Kesimpulannya, banyaknya permasalahan dikarenakan minimnya kapasitas manajemen sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang belum baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi birokrasi dalam pengelolaan SDM agar memperoleh sistem manajemen sumber daya manusia yang bersih dan berkompeten. Dengan terbentuknya SDM yang profesional, maka arah pembangunan daerah dapat lebih terarah. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.